Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN atau UKM PPG, perkenalkan, nama saya Dewi Purnawati, asal sekolah atau instansi SMP Negeri 2 Ciampel dengan nomor UKG 2015 03 099979. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan pembelajaran secara luring dengan bab zat dan perubahannya. Subbab yang akan saya ajarkan hari ini adalah wujud zat dan partikelnya. Saya akan mengajar di kelas 7. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruang kelas ini untuk belajar kembali ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya ya. Semoga doanya menjadi bekal kita dalam menempuh pembelajaran ini supaya lancar. Semoga dulu ya, berkah. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Siapa? Kenapa Aksa? Hari ini kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini ada apa? Sebelumnya di bab 1 kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di bab 2 ini kita gunakan ilmu pengamatannya untuk mengamati zat dan perubahannya ya. Waktu di SD, nah, pernah belajar tentang zat, tapi waktu di SD itu tentang wujud dan benda ya. Waktu di SD wujud benda itu ada berapa? Apa saja? Terus kalau wujud padat contohnya apa? Ya. Zat air. Selain air? Sirup. Kemudian kalau satu lagi zat apa? Gas. Contohnya? Oke. Uap bisa itu juga sebagai gas. Oke, berarti masih ingat ya pelajaran waktu di SD, tapi waktu di SD hanya sampai mengelompokkan wujud zat atau wujud benda pada cair dan gas dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk menambah semangat, kita yel-yel dulu. Yel-yel pelajar Pancasila. Oke? Siap? Siapa kita? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Berhak. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Alat tulisnya sudah ada? Di atas meja? Alat untuk pengamatannya? Alat percobaan untuk pengamatannya sudah siap? Siap. Handphonenya sudah di atas meja? Tapi untuk handphonenya hanya kita gunakan saat mencari informasi dan saat kita mengerjakan soal. Tidak digunakan ketika kita melakukan pengamatan. Oke? Supaya fokus ya. Kemudian coba lihat di sekitar kalian masih ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan dikeluarkan di kolom-kolomnya, takut nanti jadi sarang nyamuk. Sudah bersih? Oke, supaya nyaman ya, kita harus menjaga kebersihan. Nah, topik hari ini kita belajar tentang subbab wujud zat dan partikelnya. Waktu di SD hanya belajar mengelompokkan zat berdasarkan wujudnya, bentuknya ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau sekarang kita belajar tentang bagaimana sih bentuk partikelnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran
pembelajarannya kalian mampu melakukan klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian kalian mengidentifikasi sifat dan karakteristik dari belajar. Nah, apa sih yang akan kita capai hari ini? Manfaatnya apa sih kita belajar ini? Kita bisa tadi satu bisa mengelompokkan benda berdasarkan sifat-sifat belajar. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa tahu diffusi itu apa. Kalau sekarang diffusi apa? Belum tahu kan ya? Nah, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Oke. Nah, ini tujuannya. Tadi masih sama ya untuk pembelajarannya. Kita klasifikasikan wujud zatnya, kemudian kita tentukan bentuk partikelnya, kita juga analisis sifat-sifatnya, kemudian kita menganalisis peristiwa difusinya. Yang tadi profil pelajar Pancasila ini untuk penilaian sikap ya. Nah, oke. Penilaian kali ini ya, kita ada yang pertama melakukan pretest untuk menguji kemampuan awal kalian. Kemudian tadi nilai sikap yang profil pelajar Pancasila, nanti itu nilai sikap kalian. Nah, kemudian keterampilannya kalian dalam melakukan pengamatan ya. Kalian terampil tidak, kemudian lengkap tidak alat bahan yang digunakan untuk hari ini. Nah, kemudian bagaimana keterampilan kalian dalam pemecahan masalah? Nanti ada tayangan video, kalian buat dulu masalahnya apa, kalian pecahkan masalahnya ya. Nah, kemudian performa atau penampilan ketika kalian berdiskusi, bertanya dan mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke, kita gunakan HP-nya, Ibu kirim soal pretestnya. Kita mulai untuk mengerjakan soal pretestnya. Bandingkan nanti setelah pembelajaran. Oke? Siap untuk kita masuk ke orientasi masalah. Oke. Sebelumnya coba deh amati keadaan ruang kelas kalian. Coba klasifikasikan benda-benda yang ada di ruang kelas. Amati dulu, terus klasifikasikan benda yang ada di dalam kelas. Sudah ada jawabannya? Oke, siapa yang mau menjawab? Coba. Ya, boleh angkat. Kursi dan padat. Meja tadi kan sudah. Terus ada apa lagi yang padat di dalam ruang kelas ini? Ada? Ya, boleh jam ini. Terus papan tulis, sapu. Banyak ya kalau jam padat. Coba kalau jam cair ada tidak di dalam kelas? Ada. Apa? Air. Kemudian ada lagi selain air? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian jam gas? Oksigen yang ada di dalam ruang. Oke, mengklasifikasikan dan bisa. Ada lagi yang mau mengklasifikasikan? Ada yang berbeda dari Aska? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu punya air, ya. Ibu punya air. Ibu punya mangkok. Apa sih yang akan terjadi kalau air ini Ibu tuangkan ke dalam mangkok? Ya, kemudian bentuknya akan berubah menjadi apa?
yang bisa kita buat sebagai permasalahan. Yang dari A1 yang tadi mengklasifikasikan bisa dibuat pertanyaan apa? Berdasarkan apa? Dan dikelompokkan. Ya, dikelompokkan. Oke, kita tulis dulu judulnya. Wujud dan artikelnya. Pertanyaannya atau permasalahannya? Berdasarkan apa? Dan dikelompokkan. Kalau yang tadi dari peristiwa yang Pak Ujian lakukan, kira-kira bisa dibuat pertanyaan apa? Ada masalah apa? Mengapa air ketika dituangkan bisa berubah bentuknya? Aprija, mengapa air ketika dituang air dalam botol ya? Dalam bisa berubah bentuknya. Kalau dari yang tadi video tadi, masalahnya apa? Tadi di video ada orang lagi ngapain? Lagi tidur. Kemudian jadi masalahnya apa? Mengapa? Apri, mau membuat pertanyaan? Silakan Apri. Mengapa? Orang yang sedang tertidur terbangun karena mencium aroma kopi. Ya, apa ya? Kok bisa? Kan bikin kopinya jauh ya? Ada di dapur. Orangnya tidur di mana? Ada jauh kan? Atau cium. Oke, itu permasalahan yang akan kita selesaikan. Oke, kita selesaikan dengan melakukan pengamatan. Ibu bagikan dulu KPD-nya. Silakan untuk kelompok 1. Silakan kalian isi nama kalian, ya. Kemudian diisi juga nama kelasnya. Kemudian kalian lakukan pengamatan sesuai dengan langkah-langkah yang tertulis di dalam LKPD. Kayak di LKPD pertama disuruh ngapain? Masukkan kopinya ke mana? Ke dalam gelas. Oke, silakan masukkan kopinya ke dalam gelas. Kemudian kalian amati 1 sendok saja, kan di sini 1 sendok. Silakan dibaca dulu langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Lakukan sesuai dengan yang sudah tertulis di LKPD. Ayo dibantu. Oh ya, nanti ketika menuang air panasnya hati-hati ya. Hati-hati terkena kulit atau melumpuh. Ya, tadi sebelum diguyur air panas sudah diamati. Ya, oke, sekarang sudah diguyur air panas, amati ada apa saja di dalam gelasnya. Ada uang, kita tuliskan nanti di LKPD-nya, tuliskan di tabelnya. Nah, silakan. Oke, kalau sudah dilakukan pengamatannya, yang kira-kira bisa tumpah disimpan di meja belakang ya. Kemudian lanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi kita gunakan literasi digital dengan literasi buku ya. Literasi digitalnya boleh mengakses di Google ya. Kemudian itu akan bagikan modul digital di grup kelas, nanti boleh diakses, boleh dibuka.
Oke, semuanya aktif dalam diskusi, aktif dalam mencari informasi, begitu ya. Ada kesulitan? Ya? Kalau ada kesulitan boleh bertanya, angkat tangan ya, panggil ibunya ya. Modulnya sudah diupdate. Airnya takut tumpah, kopinya takut tumpah, silakan di meja belakang. Supaya diskusinya leluasa. Simpan di meja belakang ya. Ya, apa? Dan tidak ada yang melakukan aktivitas lain selain berdiskusi hasil pengamatan. Dibantu temannya, semuanya itu nilai. Bukannya buku pendampingnya juga boleh digunakan ya. Buku paketnya digunakan, buku pendampingnya digunakan. Iya. Oke, tadi sudah selesai. Kalau sudah selesai disimpan aja, tidak ada aktivitas lain juga. Disimpan di sana juga. Kelompoknya Aska sudah selesai menjawab LKPD-nya. Kalau yang sudah selesai menjawab LKPD-nya, maka silakan buat media presentasinya. Ya, silakan buat media presentasinya. Bebas kalian berkreasi, isinya dari hasil pengamatan, hasil diskusi, kemudian hasil dari menjawab permasalahan. Jadikan kesimpulan. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk tabel. Silakan kalian berekspresi untuk menyampaikan informasi apa yang sudah didapat hari ini.
di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan hasil tadi. Perkenalkan, nama saya Nika, ketua dari kelompok 1. Itu pulpennya jangan ke bawah dulu. Ya, silakan dimulai. Berdasarkan nama yang dikelompokkan dan dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Mengapa zat cair berubah bentuk dari botol ke mangkuk? Karena zat cair bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian, Mengapa orang yang terbangun kayak mencoba kopi? Karena kopi sebelum diseduh hanya tercium di sekitar saja, dan kopi sudah diseduh aromanya tercium di mana. apalagi yang akan saya gambarkan? Bagaimana bentuknya? Bentuk dari partikelnya? Sifat-sifatnya boleh ditampilkan. Zat padat bentuk berforma tetap, karena bentuk partikel sangat rapat, dan partikel zat padat tidak dapat bergerak. Zat cair bentuknya mengikuti wadahnya. Jarak antar partikel lebih renggang. Partikel zat cair dapat bergerak tetapi terbatas. Zat gas bentuk dan volume berubah-ubah. Jarak antar partikel sangat renggang. Partikel dapat bergerak sangat bebas. Zat padat partikel tidak dapat bergerak. Zat cair partikel dapat bergerak tetapi terbatas. Zat gas partikel dapat bergerak sangat bebas. Distribusi adalah istilah reaksi sosial kimia dari peristiwa mengalir atau berpindah senyawa yang larut dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan senyawa yang terkandung dalam bubuk kopi merupakan aroma dan rasa yang larut ke air seduhan. Kelas 1, nama zat yang dituangkan kopi bubuk, kemudiannya zat padat. Kelas 2, nama zat yang dituangkan air panas dan kopi bubuk, kemudiannya zat cair. Kelas 3, air panas, kemudiannya zat cair. Silakan ajukan pertanyaan. Yang mau bertanya silakan ajukan tangannya. Dari hasil yang tadi sudah saya paparkan, silakan ajukan pertanyaan. Ada yang berbeda tidak? Tadi kan Aska menampilkan katanya kopi sebelum diseduh wujudnya padat, sama tidak? Sama. Oke. Terus Aska menuangkan apa lagi Aska? Air panas ke dalam kopinya. Nah, wujudnya apa Aska? Jadi ya, cair. Nah, terjadi apa Aska ketika kopi tadi diseduh dengan air panas? Difusi apa? Zat cair dari kopi dicampur dengan air panas, si warna kopinya jadi menyatu dengan airnya. Oke, itu difusi zat cair. Ada difusi apa lagi Aska? Ada difusi zat gas. Ketika apa? Ketika air panas bertemu kopi, kemudian uap kopinya atau asap dari air panas yang sudah tercampur dengan kopinya menyebar ke seluruh ruangan. Teman-teman yang lain sama tidak? Nah, kemudian belajar sekarang bagaimana cara lagi? Sifat zatnya tadi Aska menunjukkan sifat zat padat, mulai dari bentuk, kemudian dari jarak antar partikel, ikatan antar partikel, kemudian volumenya ya. Ada lagi yang lain? Oh, digambarkanlah oleh Aska gambar dari partikel zat padat, partikel zat cair dengan partikel gasnya. Oke, ada yang tadi mempresentasikan katanya ada Bu saya sifatnya yaitu dimanfaatkan, dikompresi atau ketika suatu tadi zat padat dimanfaatkan itu sulit untuk mengalir kan ya. Kemudian ketika zat cair dialirkan
dia mudah untuk mengalir. Kemudian kalau zat gas itu sangat mudah untuk mengalir, berpindah tempatnya sangat mudah. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua kelompok presentasi, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi presentasi, kita buat kesimpulan. Ya, buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui zat dan partikelnya. Mengetahui zat dan partikelnya, mulai dari zat, padat, zat cair, zat gas. Kemudian kita jadi tahu ya bentuk partikelnya. Terus tahu apa lagi hari ini? Proses difusi. Ada proses difusi. Proses difusinya juga sama, ada 3 ya tadi. Difusi zat padat, Zat cair dan zat gas. nah, proses difusinya terjadi mulai dari yang konsentrasi. Lebih apa tadi? Konsentrasi zatnya lebih tinggi menyebar ke konsentrasi zat yang lebih rendah. Oke. Hari ini sudah belajar mengklasifikasi, sudah belajar bentuk-bentuk dari partikel zatnya, sudah belajar tentang sifat-sifat dari zat, sudah belajar juga tentang difusi. Kemudian dari tadi Ibu sudah nilai mulai dari pengamatan, mulai dari diskusi, kemudian membuat media presentasi, kemudian mempresentasikan. Setelah Ibu nilai, ternyata yang paling aktif adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian kelompok yang kedua yang aktif Ibu lihat itu kelompoknya Wiandra, ya. Dan Ibu juga sudah melihat satu-satu media presentasinya. Media presentasinya yang paling bagus, yang paling lengkap itu ada di kelompok 3. Untuk kelompok lain juga sudah sangat-sangat bagus ya, sudah kreatif, Ibu ajukan jempol untuk kalian. Nah, cuma ada satu yang harus dikoreksi. Ketika presentasi, jangan gugup, jangan malu. Keluarkan suaranya ketika kalian mempresentasikan, masa malu-malu tidak ada suaranya, tidak terdengar. Oke, di kemudian hari harus lebih baik. Oke, tadi sudah membuat kesimpulan. Pembuatannya Ibu akan tampilkan benar tidak yang sudah kalian simpulkan. Ya, kita konfirmasi. Nah, ternyata tadi yang sudah semua kelompok presentasikan benar ya. Yang belum ada yang mana? Yang belum ada dari semua kelompok tadi? Mana? Tadi bentuk sudah ada. Volumenya? Ada. Tadi ada yang mengambilkan susunan tidak? Tidak ada ya. Ternyata ada tentang sifatnya, susunannya. Susunan apanya? Susunan partikelnya. Kalian kan tadi menggambarkan ya, menggambarkan bentuk dari zat padat. Ternyata teratur ya. Beda dengan ya gas. Ya, beda. Kalau yang gas tadi acak-acakan, dia yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke atas, yang satu ke bawah ya. Kalau yang ini dia teratur. Kalau yang zat padat teratur. Nah, kalau yang cair teratur. Kenapa zat cair tadi bisa mengalir? Kalau zat padat tidak boleh untuk mengalir. Gaya potensi
2. Ini sudah ada. Ini belum tadi. Kemudian jarak antar atomnya. Tadi ada yang bilang dekat. Yang pada sangat dekat. Kalau zat cair sedang. Kalau zat gas jauh. Oke, ini sudah ada. Geraknya tadi udah muncul. Gambarnya sudah digambarkan. Nah, kemudian prinsip difusi ini makin besar perbedaan konsentrasinya, maka antara dua daerah maka makin banyak pula gradasi dari konsentrasinya, sehingga makin lambat pula kecepatan difusinya. Maksudnya apa? Beda tidak ketika ibu mencampurkan kopi dengan mencampurkan sirup? Lebih cepat yang mana tercampurnya? Sirup ya. Kenapa? Sirup sama-sama jadi. Kalau kopi dengan air, kemudian padat dengan zat cair. Ya betul, maaf ya, itu salah ucap. Oke. Oke, silahkan kita mulai untuk evaluasi. Diambil lagi handphonenya, kemudian kita ambil nilai. Sudah bisa terbuka ini ya? Wah, ini siapa yang sudah masuk nilainya 100 nih? Bisa lihat ya? Siapa? Ini tes. Kalau tadi nilainya ternyata yang pretest paling besar Aska, Hafiz itu pretest ya. Kemudian siapa yang tidak di dalam? Belum ada yang tidak di dalam. Dari Rizky. Wah, ada yang serius. Kemaluan. Jadi proses siapa nih yang nilainya? Oh, Mama Ridwan lagi tadi udah betul ya. Oke, yang lainnya semangat tulisnya. Ini baru satu orang yang masuk. Bahas ya. Kita bahas yang paling banyak salah menjawab. Buka dulu soalnya. Nomor 1 DA. Itu apa jawabannya? D. Kenapa D? Itu ada gambar apa? Buat nyamuk. Asap nyamuk. Asapnya. Nah, berarti asap termasuk gas. Volumenya berubah. Bentuknya berubah. Kalau benda dua apa ini? Air. Yang keluar dari saluran. Volumenya bentuknya berubah. Yang ketiga? Kaca. Bentuknya besar. Volumenya besar. Berarti jawabannya B. Nah, nomor 2 ada yang belum dipahami tidak? Masih ada kira-kira apa sih yang menjadi kalian ragu dalam diskusi tadi? Misalkan menentukan apa? Ada tidak yang masih tidak paham? Silakan kalian lanjutkan pertanyaan itu. Tapi sepertinya dari hasil proses sudah paham ya? Dari hasil proses sudah paham. Kalau paham, coba dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam kehidupan sehari-hari, tadi contoh difusi selain menyemprotkan minyak wangi, selain menyeduh kopi, selain menyeduh sirup. Tadi membuat gula menjadi cair, itu sudah contoh dari susu. Coba ada lagi tidak contoh sehari-hari? Membuat susu, menyeduh susu, menyeduh teh manis, itu juga bisa sebagai contoh difusi. Kalau ibu punya durian, sebelum dibuka wangi tidak? Wangi. Itu coba dipusingkan. Coba difusi. Kenapa? Duriannya itu zat apa? Kemudian menyebar wanginya.
Wangi dari dunianya dibawa oleh udara berupa gas sehingga menyebar ke seluruh ruangan. Nah, ada lagi tidak contoh lain? Pulang sekolah, ibu kalian ngapain? Kalau masak gimana? Dia masak di dapur. Masak apa kira-kira? Yang tahu wangi menyebar kuat tidak? Benar ya, betul ya. Ketika memasak, wanginya menyebar kemana? Yang paling kuat masak jengkol. Masak apa lagi ya? Asin, ikan, asin menyebar kemana-mana. Itu juga contoh dari ibu. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dan alhamdulillah ya, semuanya sudah paham materi tentang wujud zat dan partikelnya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan wujud, ya. Untuk perubahan wujud nanti ada lagi percobaan yang akan kita lakukan. Minggu depan akan melakukan percobaan perubahan wujud, maka harus baca lagi di buku paketnya apa sih tentang perubahan wujud itu apa. Nah, siap-siap untuk melakukan pembelajaran pada minggu depan tentang perubahan wujud. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita ucapkan bersama-sama sebagai tanda syukur hamdalah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa menjadi bekal kita untuk di kehidupan yang akan datang. Kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah